Di sini kita memiliki multimedia interaktif tentang mengenal pakaian rumah dan pakaian adat Nusantara. Di situ ada dua menu, Ayo Belajar dan Ayo Bermain. Tadi suara sudah saya matikan, namun juga bisa dinyalakan. Nah, kemudian di sini kalau kita pencet Ayo Belajar, maka di situ kita memiliki peta Indonesia. Di sini pemain juga bisa belajar tentang peta buta Indonesia. Ada beberapa pulau di sana. Sebagai contoh kita klik Pulau Sumatera, maka di situ akan muncul Pulau Sumatera di sana lengkap dengan provinsi-provinsinya dengan warna-warna yang menarik sehingga pembelajar itu bisa mempelajari tentang masing-masing provinsi. Nah, kalau ini kita klik, maka dia akan memunculkan rumah dan pakaian adat di daerah tersebut. Nah, sebagai contoh ini di Riau, di situ kalau ini kita klik rumah tradisional, maka akan muncul penjelasannya. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Riau. Rumah adat Riau memiliki bentuk yang mirip dengan rumah adat Melayu. Rumah adat Riau disebut dengan houses yang sekunder. Pada umumnya, bentuk rumah seperti panggung yang berdiri. Nah, berikut juga dengan pakaian tradisionalnya ketika kita klik, maka di situ ada penjelasan. Berasal dari Provinsi Riau. Pakaian yang dikenakan untuk laki-laki sering disebut dengan baju beloperada. Bentuknya mirip dengan baju koko. Untuk perempuan, menggunakan celana panjang dilengkapi dengan kaos. Nah, di sini kita juga bisa melihat foto dalam kondisi asli sehingga ketika ini ada gambar dengan gambar kartun karena tujuannya untuk anak-anak, juga diperlukan dengan gambar asli supaya anak-anak bisa lebih paham. Nah, di sini ditunjukkan gambar aslinya seperti ini, pakaian daerahnya dan rumah tradisionalnya seperti ini. Nah, dengan cara ini pembelajaran untuk mengenal pakaian adat dan mengenal tentang rumah adat itu menjadi lebih menarik. Nah, ini juga meliputi seluruh wilayah di Indonesia. Sebagai contoh kalau kita pergi ke Bali misalkan, terus kemudian kita klik, nah di situ juga ada Nusa Tenggara Timur, ini daerah Bali dan Nusa Tenggara ya. Nah, ini kalau kita klik di situ juga ada pakaiannya digambarkan dengan kartun yang cukup bagus, beranimasi. Kemudian di situ juga ada rumah adatnya juga digambarkan dengan baik. Dan ketika diklik pun juga di sini penjelasan-penjelasannya pun juga muncul dengan baik. Nah, hal-hal semacam ini perlu dibuat ketika membuat interaktif multimedia. Jadi kita perlu memperhatikan audiens dengan membuat gambar yang baik, warna yang baik sesuai dengan audiensnya. Di mana audiensnya anak-anak, maka gambarnya juga harus gambar-gambar yang disukai anak-anak. Untuk menu selanjutnya adalah menu Ayo Bermain. Di sini kalau kita pencet, kita mendapatkan berbagai macam permainan. Sebagai contoh, di sini ada permainan mencocokkan pakaian dan permainan uji pengetahuan tentang pakaian adat dan rumah adat. Nah, kalau kita klik misalkan mencocokkan pakaian, maka di situ kita punya beberapa objek, ada laki-laki dan perempuan dan ada bagian-bagian dari eh, pakaian adat. Jadi ini kita pasangkan seperti ini. Terus kemudian kita next, kita pasangkan kepada yang perempuan, ini laki-laki, kemudian ini songketnya, dan seterusnya sampai dengan permainan itu selesai. Nah, permainan-permainan seperti ini akan menunjang pembelajaran interaktif menjadi lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk diterima oleh para peserta didik. Permainan berikutnya adalah menguji pengetahuan tentang pakaian dan rumah adat di Indonesia. Jadi di sini kita bisa memasukkan nama, misalkan nama saya, terus kemudian ada Sandi. Kemudian kita masuk dan di sini kita bisa menguji pakaian adat, misalkan kita uji yang Jawa. Nah, di situ ada pertanyaan yang harus dijawab, kemudian kita bisa mulai. Nah, di situ ada rumah adat dari daerah Sumatera Tenggara. Nah, kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih yang mana ini. Ini Bali, ini Lamin, terus ini Balige. Mungkin yang ini mungkin ya. Terus kemudian yang kedua di sini rumah adat Maluku. Nah, kalau Maluku mungkin yang ini, Balige, kita tekan yang ini. Terus kemudian yang ketiga, rumah adat Kalimantan Barat, mungkin yang ini, rumah Bentang. Terus yang keempat, rumah adat Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat, rumah Gadang. Terus kemudian rumah adat dari Banten. Banten mungkin rumah Baduy.
Nah, setelah itu kita post dan kita ada nilainya. Nah, contoh multimedia interaktif berikutnya adalah Little Scientist. Ini dibuat oleh Mbak Fairuza. Terus kemudian di situ kita memiliki pembelajaran fisika. Jadi kita bisa mulai menekan. Terus kemudian di situ ada menu yang cukup menarik, ada video, terus kemudian di sini ada agen pedagogis yang akan menjelaskan tentang beberapa simulasi fisika. Kita bisa klik. Terus kemudian di situ ada karakter yang bisa menjelaskan, ada menu ukuran, menu gaya, dan menu energi. Sebagai contoh, kalau saya coba menu ukuran, nah di situ nanti ada penjelasan apakah ukuran itu, terus kemudian ada bagaimana waktu itu. Nah ini juga ditampilkan dengan gaya ilustrasi yang menarik, dengan pembelajaran yang menarik untuk anak tingkat sekolah dasar, dan ini juga cukup baik gitu ya tampilan visualnya. Terus kemudian kita juga bisa melakukan simulasi, misalkan kalau simulasi panjang kita bisa mengukur, kemudian siswa bisa mencatat di buku catatannya gitu ya. Kita bisa mengukur penghapus, mengukur pensil, terus kemudian mengukur botol minuman dan sebagainya. Nah ini juga salah satu bentuk interaktivitas dalam sebuah multimedia pembelajaran interaktif. Kita juga bisa melihat simulasi-simulasi lain. Sebagai contoh di sini ada simulasi energi, maka kita bisa melihat bahwa di situ ada animasi yang menarik, kemudian di situ ada beberapa tampilan atau materi pembelajaran. Nah, terus kita juga bisa mensimulasikan. Jadi misalkan di sini kita simulasikan, kita bisa menggerakkan layang-layang ini dengan menggunakan keyboard, sehingga seorang siswa itu bisa melihat bagaimana sih sebuah energi angin itu bekerja. Kita juga bisa melihat, ketika kita klik suhunya ini, dia akan semakin panas dan Anda perhatikan di situ bajunya akan mengering. Terus kemudian simulasi yang lain juga ada beberapa simulasi-simulasi lainnya yang akan mendukung pembelajaran interaktif itu sendiri. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan beberapa objek lagi. Misalkan di materi tentang gaya, di situ ada gaya magnet, kemudian ada bagaimana gaya magnet itu bekerja dengan tampilan ilustrasi yang sangat baik, sangat menarik, dan sangat sesuai dengan anak-anak ya. Jadi kita bisa mensimulasikan, di situ kita bisa mendekatkan. Nah ini kalau kutubnya sama, dia saling menolak. Sedangkan kalau ini, kalau kita klik, dia saling mendekat. Nah ini juga apelnya bisa kita naikkan, kemudian kita lepaskan dan dia akan jatuh. Nah seperti itu. Nah, ada banyak sekali simulasi-simulasi yang bisa dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, dan dengan tampilan yang menarik kita akan membuat sebuah media pendukung pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah, di sini juga ada permainan seperti kuis. Kita juga bisa melihat kuisnya. Nah, di situ ada kuis, misalkan 60 detik, jawabannya benar, terus kemudian ada energi bunyi dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali media-media yang bisa dibuat. Nah, ini ada drag and drop, kita juga bisa memasukkan, misalkan di sini ya, magnet kita bisa masukkan ke sini. Terus kemudian kalau alat musik di sini, kemudian kalau alat ukur itu di sini. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengguna, dalam hal ini siswa, dalam mengelola materi-materi yang ada di dalam satu media interaktif. Jadi tidak melulu soal konten edukasinya, tapi juga ada banyak interaktif-interaktif yang ditawarkan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, lebih menarik. Nah, berikutnya kita memiliki multimedia interaktif tentang pahlawan nasional. Nah, di sini ada gambar yang cukup menarik, warna-warni dengan gaya ilustrasi yang cukup bagus. Di situ kita bisa memilih pahlawan nasional, di mana ada beberapa pahlawan nasional di sana. Ada Pangeran Diponegoro, ada Imam Bonjol dan sebagainya. Nah, ini bisa kita pencet.
Nah, Anda perhatikan di situ ada Pangeran Diponegoronya. Kita bisa melihat biografi. Nah, ada banyak sekali. Nah, kita juga bisa melihat yang lain. Nah, di sini kita juga memiliki fitur untuk bernyanyi, belajar, dan bermain. Jadi kita bisa ada fitur misalkan ketika bermain, di situ juga ada tebak nama pahlawan. Jadi misalkan kita bisa menebak di sini, misalkan di sini Soekarno, kita bisa drag ke sana. Kalau Cut Nyatin yang di sini dan kalau Hatta ada di sini. Nah, ini jadi berhasil. Ini juga sangat sangat menarik gitu ya untuk dimainkan. Jadi misalkan di sini era Kartini, kemudian kalau ini misalkan kita set salah, itu tidak bisa ditarik. Jadi harus jawabannya harus dalam posisi benar. Nah, jadi ada banyak sekali fitur-fitur yang bisa dilakukan seperti belajar. Ini juga ada banyak sekali bagaimana cara mengevaluasi pembelajaran dengan melalui kuis. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, kalau salah seperti ini. Terus kemudian kita bisa memilih jawaban yang benar atau yang salah. Nah, ini sesuai dengan bagaimana sesuai dengan materi yang telah dijelaskan di awal. Nah, seperti itu. Nah, pembelajaran seperti ini juga bisa dieksplor lebih lanjut lagi sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk belajar melalui media pembelajaran interaktif. Nah, berikutnya ini adalah multimedia tentang penjelasan informatif tentang scuba diving. Jadi di sini kita bisa mengeksplor. Nah, di situ ada transisi ikan hiu. Nah, kemudian di sini ada beberapa menu, ada menu scuba 101, galeri, dan diving site. Nah, di sini kita juga bisa melihat beberapa informasi terkait dengan scuba diving. Mulai dari diving tips, perlengkapan, kemudian sinyal, dan kemudian adalah levelnya. Nah, sebagai contoh kita akan mencoba ke peralatan. Nah, di peralatan ini sendiri ada beberapa gambar gitu ya. Jadi kita bisa melihat itu ada diving suit, kemudian ada goggles atau mask, ada gloves, terus kemudian ada fins, boot dan sebagainya. Nah, kita juga bisa melihat menu-menu yang lain dan setiap kali perpindahan transisi Anda lihat tadi ada ikan hiu. Terus kemudian kita juga bisa melihat hand signal atau sinyal yang dibuat dengan tangan. Nah, di situ ada beberapa kata. Ada stop, oke, boot, terus kemudian came here dan sebagainya. Nah, yang menarik dari sini adalah tampilan visualnya dibuat dengan sangat baik. Anda lihat ada animasi gelembung, animasi ikan dan sebagainya. Dan ini cukup baik sekali.
Kita juga bisa melihat beberapa galeri, jadi tentang foto-foto tentang diving ya. Nah, seperti itu. Kemudian di situ slideshow-nya berjalan otomatis dan terdapat pesan di situ supaya kita menjadi agen penyelamat lingkungan laut. Nah, kita juga bisa melihat beberapa situs-situs dari scuba diving yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kita bisa mengklik menu diving sites dan di situ nanti ada peta Indonesia dan ada beberapa, ada di Bangka, ada di Belitung, terus kemudian ada di Togian, ada di Wakatobi dan sebagainya. Dan ketika kita klik kita bisa melihat beberapa galeri maupun video yang ada di sana. Nah, sebagai contoh ini ada video bisa kita mainkan. Nah, sehingga multimedia interaktif itu bisa menampilkan berbagai macam media dan bisa dikendalikan secara interaktif. Nah, oleh karena itu nanti dalam proses pembuatan ini kita harus memikirkan media-media apa yang akan kita tampilkan dalam sebuah multimedia interaktif yang akan kita kerjakan. Oke, contoh berikutnya adalah Taman Nasional. Di sini kita bisa melihat Taman Nasional yang ada di Indonesia. Di situ ada satwa orangutan di sana yang sedang beranimasi. Kita bisa mulai. Nah, di situ ada beberapa objek yang bisa ditekan, ada tombol ya, tapi dalam bentuk animasi hewan. Sebagai contoh kita akan mengunjungi Waikambas. Nah, di situ akan ada gajah seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat keterangan di situ. Dan kita bisa melihat galerinya, apa yang ada di sana. Nah, ada banyak gambar di situ, ada gambar Taman Nasional Waikambas. Kita juga bisa melihat taman-taman nasional yang lain. Nah, sebagai contoh di sini ada untuk yang Gunung Leuser, kita klik yang Gunung Leuser. Nah, di situ ada badak bercula 1. Ada keterangannya juga. Dan kita juga bisa melihat galerinya. Nah, kita bisa kembali. Nah, kemudian ada komodo juga di sana. Nah, ada komodo di situ, ada keterangannya juga. Ada galerinya juga. Dan kita juga bisa melakukan permainan di mana di situ ada puzzle dan kuis. Sebagai contoh, kalau puzzle itu nanti hasilnya seperti ini, ada beberapa puzzle yang bisa digerakkan. Terus kemudian kalau kuis itu adalah pertanyaan seperti ini, di manakah letak Taman Nasional Tanjung Puting? Ya, misalkan saya jawab dengan salah, ya berarti keluar pesan salah. Tapi kalau kita klik jawaban yang benar, maka muncul pesan yang benar dan skor akan bertambah. Nah, ini adalah contoh multimedia interaktif tentang Taman Nasional. Seperti ini. Aplikasi berikutnya adalah English for Fun. Jadi kita bisa melihat di sini ada English is Fun with Billy and Lily yang akan menjelaskan tentang our body atau tubuh kita. Jadi kalau kita play, maka di situ adalah ada 2 karakter, kemudian kita bisa ayo cari tahu. Dan kemudian di situ kita bisa melihat ada karakter wanita di sana. Misalkan kita klik wajahnya, kita bisa melihat anggota tubuh bagian atas, misalkan mata. Eyes, mata, nose, hidung, hair, rambut, ears, telinga, eyebrows. Jadi masing-masing elemen dari kepala ini bisa diklik dan akan menampilkan bahasa Inggrisnya. Terus kemudian kita juga bisa melihat anggota tubuh yang lain. Seperti ini.
Bagian kaki juga bisa diklik. Dan kita juga bisa melakukan permainan gitu ya. Jadi kita bisa ada 2 permainan, ada puzzle kata dan ada mencocokkan antara gambar dengan tulisan. Sebagai contoh di sini misalkan ice, di situ ada kita drag ke sana, maka benar. Dan ini juga didukung dengan warna sehingga ketika anak belum bisa membaca, dia bisa mencocokkan dengan warnanya. Nah, ini juga salah satu konsep yang tepat dalam membuat multimedia pembelajaran interaktif. Jadi ada beberapa interaksi yang bisa dilakukan oleh user dan ini mendukung pembelajaran yang ingin disampaikan kepada penggunanya. Nah, ada juga permainan berupa puzzle. Jadi di sini kita bisa drag huruf-huruf yang menyusun dari gambar objek. Dan kalaupun di drag salah, dia memunculkan tulisan try again, sehingga dia bisa mengulang permainan itu. Oke, seperti itu yang bahasa Inggris. Kita akan menjelajahi multimedia yang lain. Multimedia berikutnya adalah tentang profil komersial dari sebuah produk Good Day. Nah, di sini Anda perhatikan di layar ada begitu cantik sekali animasi yang ditampilkan, ada orang yang sedang menonton konser, ada roller coaster dan sebagainya. Nah, masing-masing dari gambar ini bisa kita klik untuk menghasilkan sesuatu yang informatif terkait dengan Good Day. Sebagai contoh, kalau kita melihat profil dari Good Day, nah di sana ada karakter selebriti yang mewakili produk Good Day waktu itu. Kemudian di situ ada beberapa keterangan, ada beberapa sosial media dan akun-akun dari Good Day. Kemudian kita juga bisa menuju ke tempat yang lain, misalkan kita melihat Good Day produk. Di sini kalau kita klik, di situ ada penjelasan, ada banyak sekali Good Day produk dan ini bisa kita klik masing-masingnya. Dan di situ terdapat berbagai macam keterangan. Nah, seperti ini kita bisa gunakan sebuah multimedia interaktif itu sebagai media promosi. Nah, kita juga bisa melihat menu-menu yang lain, misalkan di situ ada tantangan rasa. Nah, di tantangan rasa ini kalau kita klik misalkan rasanya demo sendirian seperti ini, maka akan memunculkan video. Video ini juga bisa di-play dan akan menampilkan video tantangan rasa dari Good Day. Nah, ada banyak sekali video yang ada di situ dan bisa dimainkan. Nah, selain tantangan rasa, di sini juga ada misalkan Good Day Fantastic Holiday. Di situ ada beberapa menu, misalkan di sini ada di situ ada juara 1 dan juara 2-nya untuk tantangan holiday-nya ya. Terus kemudian di situ juga ada beberapa foto yang bisa dilihat oleh user. Kita juga bisa melihat menu lainnya. Anda bisa klik home, Anda juga bisa klik dari di bawah sini, misalkan ada competition, di situ ada kompetisi, ada rasa in action, ada rasanya gini competition dan sebagainya. Nah, ini semuanya adalah program-program dari Good Day pada saat itu ya, yang bisa dijadikan sebuah materi dalam multimedia interaktif untuk komersial. Nah, ini bisa dieksplor lebih lanjut lagi, ada begitu banyak menu yang bisa dieksplor di sini, mulai dari video-video untuk tantangan rasa. Di sini juga ada Sweet Lab, bagaimana membuat sebuah campuran antara Good Day dengan apel dan seterusnya. Nah, ini semuanya bisa ditambahkan ke dalam multimedia interaktif sehingga satu paket multimedia interaktif itu bisa menjadi media promosi yang komprehensif dan relatif murah ketika disebarkan ke publik. Seperti itu.